Jiwa wanita mati ini menusuk boneka kesayangan putrinya. Karena dia dibunuh oleh wanita jahat yang menyamar sebagai perawat. Wanita kejam itu bahkan mengatakan dia ingin membunuh putrinya. Gadis untuk melindungi putrinya baru masuk ke boneka. Sang suami setelah mendengar berita kematian istrinya, dengan putus asa dia duduk di tanah. Kemudian saat membersihkan toilet, perawat menemukan boneka itu. Tapi buang ke tempat sampah. Kemudian kosongkan tempat sampah. Baru saja dilihat oleh pengemudi Werder. Dia membawa boneka itu ke mobil. Boneka melihat suami dan anak. Hanya meneteskan air mata rasa sakit. Anak terbangun di tengah malam karena merindukan ibunya. Gadis kecil itu pergi kemana-mana mencari ibunya. Akhirnya tertidur di tangga. Dia tidak tahu bahwa boneka yang dia pegang adalah ibunya. Ivy yang malang terlihat oleh pelayan. Dan pelukan ke kamar tidur. Tapi wanita kejam Muna masih menolak untuk melepaskan. Dia mengambil ramuan itu dan bersiap untuk meracuni Ivy. Ketika dia sampai di pintu kamar Ivy, lalu tiba-tiba pintu tertutup. Sebagai boneka ibu yang menggunakan pikirannya untuk melindungi putrinya, Muna membuka pintu begitu keras sehingga pelayan itu mendengarnya. Dia dengan cepat melarikan diri. Ivy juga terbangun oleh kebisingan sekarang. Muna melihat peluang. Baru saja akan turun dan membunuh Ivy. Lalu tiba-tiba pintu lift terbuka. Pembantu itu membawa nenek Ivy. Muna melihat ini dan segera kabur. Di hari-hari berikutnya, Ivy merindukan ibunya. Gadis kecil menggambar ibunya dengan kapur. Kemudian berbaring di atasnya. Ini seperti berada di pelukan seorang ibu. Beberapa hari kemudian, Muna pergi ke rumah Werder dengan lollipop beracun. Ingin membunuh Ivy. Baru saja sampai di kamar Ivy. Kemudian mata ibu boneka itu memancarkan cahaya ungu. Dia menggunakan kekuatan memecahkan toples kaca lagi. Membuat wanita kejam Muna jatuh. Es krim beracun juga mendarat di dahinya. Tapi ambisi wanita ini sangat buruk. Kali ini dia membawa laba-laba beracun. Laba-laba memutar jaring beracun melintasi tangga. Lalu bawa Ivy ke. Minta dia untuk turun sendiri. Ivy mendengarkannya dan turun. Ibu boneka melihat sutra laba-laba beracun. Gunakan saja kekuatan untuk terbang ke sana. Berhasil memecahkan sutra laba-laba beracun. Mendengar suara Werders, mereka berlari. Muna bergegas untuk menghibur Ivy. Sampai malam, boneka ibu memainkan musik paduan suara. Lalu dengan lembut menepuk putriku untuk tidur. Werder mendengar musik yang dia pikir adalah suara istrinya. Segera berlari ke kamar gadis itu. Ternyata itu adalah rekaman yang memutar musik. Saat makan malam, Muna ingin duduk di kursi nyonya rumah. Tapi dihentikan oleh Ivy kecil. Kursi ini hanya untuk ibu saya duduki. Lalu dia meletakkan boneka itu di kursi ibunya. Muna melihat ini hanya sebagai boneka. Baru mau ambil bonekanya. Tapi dihentikan oleh Ivy. Werder merasa tindakan Ivy tidak sopan. Tapi ini membuatnya sangat marah. Gadis itu mengambil boneka itu dan berlari ke kamarnya. Muna marah ketika tidak ada orang di sekitar. Lari ke kamar Ivy. Tangannya memegang ramuan biru. Ibu boneka itu ingin menyuruh putrinya melarikan diri. Tapi gadis itu tidak mendengar. Ketika tangan beracun Muna hendak menyentuh Ivy, tiba-tiba terdengar suara ayahnya. Muna buru-buru menyeka racun di tangannya. Untuk dapat tinggal di keluarga Werder, Muna mulai dekat dengan hubungannya dengan Werder. Dua orang berbicara dengan gembira. Boneka ibu untuk melindungi putrinya dari wanita jahat. Menggunakan konsep teleportasi ke ruang tamu. Melihat suaminya berbicara dengan penuh semangat dengannya. Matanya bersinar karena marah. Kemudian gunakan konsep menggeser kursi. Ketika Muna duduk, jatuh dengan bunyi gedebuk di pantat. Werder mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Tiba-tiba tawa seorang gadis. Meskipun demikian Muna langsung ke gadis itu. Muna hanya bisa membela dirinya sendiri. Tiba-tiba telepon Werder berdering. Saat ini adalah hari ulang tahun istri yang sudah meninggal.
Dia datang di depan foto keluarga. Air mata di mata mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri. Dia tidak tahu itu. Jiwa istrinya ada di boneka di depan matanya. Muna ingin cepat masuk keluarga ini. Tidak takut pada gambar apapun untuk menghiburnya. Untuk membunuh Yifei, dia benar-benar kejam. Tanpa diduga, gadis itu tertawa terbahak-bahak. Tinggalkan boneka ibu dan lari ke bawah. Ibu boneka itu jatuh. Yifei berlari ke bawah bersenang-senang bermain dengan Muna. Meninggalkan ibu sendirian berdiri di lantai atas menonton. Sama seperti itu di bawah kepura-puraan Muna. Semua Werder menerimanya. Rayakan juga hari ulang tahunnya. Pembantu rumah tangga sedang membersihkan kamar. Lalu aku melihat boneka itu di luar pagar. Pikir itu sampah. Buang ke dalam karton. Ditempatkan di sudut gelap gudang. Gadis itu ingat boneka itu. Tapi tidak dapat menemukannya. Ibu boneka itu mencoba mengeluarkan kepalanya dari karton. Werder pergi ke gudang untuk mencari boneka untuk putrinya. Tapi udah lama cari tetap gak nemu. Dia pergi dengan kecewa. Beberapa hari kemudian Yifei berlari ke toko. Ibu boneka itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka pintu gudang. Kemudian gunakan bola mainan untuk menarik perhatian gadis itu. Gadis kecil itu melangkah masuk dan melihat. Akhirnya menemukan bonekaku. Gadis kecil yang bahagia memeluk boneka ibunya. Pitts melihat bahwa Muna tidak pernah mengambil tindakan. Mengirim bawahan lain untuk masuk ke rumah mereka. Werder melihat rumah di depannya terbakar dan turun untuk memeriksa. Tiba-tiba asisten Pitts muncul. Dila berlari memeluk Muna. Dan mulai bertindak sebagai saudara perempuan. Katakanlah rumahmu terbakar. Sekarang tidak ada tempat tinggal. Werder pergi dan memberitahu Dila. Bisa sementara tinggal di rumah. Begitu saja, Werder membawa pulang dua wanita berbahaya. Setelah memasuki ruangan, Muna mendorong Dila ke bawah. Peringatkan dia harus diam. Semuanya harus dinegosiasikan dengannya terlebih dahulu. Ibu boneka itu mulai khawatir. Awalnya seseorang sulit untuk dihadapi. Sekarang ada satu orang lagi. Tapi gadis Dila ini sangat tergesa-gesa. Dia tidak mendengarkan Muna. Baru sampai, aksi sudah dimulai. Dia mencari pembantu. Gunakan perhiasan yang tidak berhenti bergerak di tangan. Lalu lambaikan tangan. Pelayan itu segera ditahan. Harus dengarkan dia. Kemudian Dila mengendalikan pisau di udara. Berikan pisau ini kepada pelayan. Mengirimnya untuk membunuh Yifei dengan pisau. Pelayan yang menerima pesanan segera pergi ke kamar Yifei. Segera dia datang ke kamar gadis itu. Dia mengangkat pisaunya untuk bersiap menyerang. Boneka ibu karena terlalu jauh dari kamar. Jadi tidak bisa menyelamatkan putri, hanya bisa menangis. Dia buru-buru memanggil putrinya untuk bangun. Tiba-tiba Yifei mendengar suara ibunya. Pembantu itu juga terbangun oleh kilat. Lalu pingsan di tempat. Muna naik ke atas dan melihatnya dan langsung tahu itu karya Dila. Untuk menyembunyikan kejahatan, Muna menyembunyikan pisau di bawah tempat tidur. Tapi semua dilihat oleh saudara Werder. Tapi dia tidak langsung mengeksposnya. Setelah memanggil pelayan untuk bangun, dia bertanya apa yang terjadi. Tapi dia tidak ingat apa-apa. Dila melihat rencananya gagal. Menyelinap kembali ke kamar. Ketika semua orang pergi, adik merangkak keluar dari tempat tidur. Menemukan pisau itu. Entah kenapa Muna ingin menyembunyikan pisau ini. Di sisi lain, Muna sedang mengajari Dila pelajaran. Jelas menyuruhnya untuk tidak impulsif. Tapi kata Dila, pengen cepat selesai kuesnya. Berdua akan segera kembali. Tapi di hati Muna ada rencana baru. Dini hari berikutnya. Dia datang di depan wanita itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Katakan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Werder merasa baik-baik saja, mereka bisa tinggal di sini selamanya. Wanita tua itu juga merasa bahwa dia sangat baik. Ingin membuatnya tetap tinggal. Tapi kata Muna, tidak punya status untuk tinggal di sini. Lalu sendiri ucapkan selamat tinggal pada Yifei. Dia membuka botol minuman ringan Yifei.
Tuangkan ramuan ke dalam botol air Ivy. Ketika orang datang, Muna memberi Werder botol air. Katakanlah waktu hampir habis. Aku harus pergi. Werder tidak terlalu memikirkannya, jadi dia memberi putrinya air minum. Tapi Muna hanya berjalan beberapa langkah. Kemudian Ivy berlari untuk memanggilnya kembali. Dia tidak berhenti tetapi hanya tersenyum bahagia. Gadis itu langsung koma. Ibu boneka itu juga meneteskan dua air mata yang menyakitkan saat ini. Muna hanya berbalik untuk melihat Ivy. Werder mengundang dokter untuk mengobati penyakit putrinya. Kemudian panggil ambulans. Dokter memberitahu Werder, putrinya tidak berhasil. Ibu boneka tahu putrinya dalam masalah. Segera panggil kuda mainan dengan pikiran yang kuat. Dorong diri ke tanah. Kemudian perlahan merangkak ke dalam mobil mainan. Berkendara ke tempat putri. Lihat bagaimana situasi anak sekarang. Tapi mobilnya macet di lantai atas. Keibuan ilahi memberinya kekuatan besar. Ibu boneka itu melompat turun dari lantai atas, langsung melompat ke gadis itu. Dia ingin memeluk putrinya. Mungkin cinta keibuan yang menyentuh para dewa. Tangannya tiba-tiba bergerak. Adegan ini dilihat oleh Muna. Dia merasa kesempatan telah datang. Dia dengan cepat berlari dan membuang boneka itu. Kemudian dengan sedih memeluk bayi itu dalam pelukannya dan menangis. Kemudian pasang drama yang mengharukan. Setelah beberapa saat, dia benar-benar terbangun. Seluruh keluarga terkejut. Pengemudi di luar mulai mendesak. Muna berbalik untuk pergi. Nyonya tua dengan enggan menariknya kembali. Tapi Muna masih terlihat bertekad untuk pergi. Dia sebenarnya menunggu Werder untuk memanggilnya kembali. Ketika akan berjalan keluar pintu, Nyonya panggil dia. Muna langsung balik dan peluknya.